Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Anak-anak hebat kelas 2, hari ini kita akan belajar tematik pada tema 2, subtema 2. Muatan pelajaran Bahasa Indonesia KD 3.2 dengan materi menyebutkan kembali isi teks pendek tentang keragaman benda. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak hebat. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Anak-anak hebat menyebutkan kembali isi teks pendek dapat dilakukan setelah mendengarkan atau membaca teks. Dengarkan atau bacalah teks dengan seksama agar kamu dapat menemukan informasi dalam teks tersebut. Misalnya, informasi tentang keragaman benda. Setelah membaca teks, kamu dapat menjawab pertanyaan tentang isi teks tersebut. Bacalah seluruh teks dengan seksama ya anak-anak hebat. Kemudian, pahami isi teks. Jika masih kurang paham, ulangi membaca teks tersebut. Tulis atau ingatlah hal-hal penting di dalam teks tersebut. Sekarang, ayo bacalah teks berikut ini ya anak-anak hebat. Lalu jawablah soal-soalnya. Benda padat. Benda padat banyak terdapat di sekitar kita. Benda padat mempunyai bentuk tetap. Ukuran benda padat juga tetap. Contoh benda padat adalah simpai. Jika dipindahkan dari meja ke lantai, bentuk dan ukuran simpai tidak akan berubah. Jika simpai dipindahkan lagi ke lemari, bentuk dan ukuran simpai juga tidak akan berubah. Adapun dipindahkan ke berbagai tempat, bentuk dan ukuran benda padat akan selalu tetap. Sekarang jawablah pertanyaan berikut ini ya anak-anak hebat berdasarkan teks bacaan. Yang pertama, bagaimana bentuk benda padat? Berdasarkan teks bacaan, benda padat mempunyai bentuk tetap. Lalu, bagaimana ukuran benda padat? Ukurannya juga tetap ya anak-anak hebat. Apa yang terjadi jika sebuah buku dipindahkan dari dalam tas ke dalam lemari? Tentu saja bentuk dan ukuran buku tetap, karena buku termasuk benda padat. Ingat ya anak-anak hebat, ciri-ciri benda padat yaitu jika dipindahkan ke berbagai tempat, bentuk dan ukurannya akan selalu tetap. Selanjutnya, bagaimana bentuk buku tersebut setelah dipindahkan? Bentuknya tetap. Sekarang yang terakhir, apa simpulanmu anak-anak hebat? Benda padat mempunyai bentuk dan ukuran yang tetap. Sekarang berilah tanda centang pada kolom yang sesuai ya. Manakah yang termasuk benda padat? Yang pertama, nama bendanya yaitu kursi. Kursi termasuk benda padat atau bukan ya? Coba kalian perhatikan kursi di rumah kalian ya anak-anak hebat. Bentuk dan ukuran kursi selalu tetap. Jadi kursi termasuk benda padat. Selanjutnya ada meja. Bentuk dan ukuran meja juga selalu tetap, tidak berubah. Jadi termasuk benda padat. Lalu ada minyak ya anak-anak hebat. Minyak jika kita tuang ke dalam botol bentuknya seperti botol. Jika ditaruh di dalam gelas bentuknya seperti gelas. Jadi minyak bukan benda padat, karena bentuknya berubah-ubah dan tidak tetap.
Selanjutnya ada vas bunga dan televisi. Vas bunga dan televisi memiliki bentuk dan ukuran yang tetap, jadi termasuk benda padat. Lalu ada air putih. Sifat air putih seperti minyak ya anak-anak hebat. Jika dituang ke dalam wadah, maka bentuknya akan menyerupai wadah tersebut. Jadi air putih bukan benda padat. Lalu ada piring dan gelas. Piring dan gelas memiliki ukuran dan bentuk yang tetap, jadi termasuk benda padat. Selanjutnya ada sendok dan penggaris ya anak-anak hebat. Nah, ini juga termasuk benda padat karena bentuk dan ukurannya selalu tetap meskipun kita pindahkan ke tempat yang lain. Anak-anak hebat, masih ingatkah kamu apakah benda cair itu? Apa saja benda cair yang ada di rumahmu ya? Benda cair berbeda dengan benda padat. Bentuk benda cair menyerupai bentuk wadahnya. Jika air teh dipindahkan ke kaleng, bentuknya menyerupai kaleng. Walaupun telah dipindahkan, jumlah benda cair akan selalu tetap. Coba amati benda-benda di sekitarmu ya anak-anak hebat. Manakah yang termasuk benda cair? Nah, contoh benda cair di sekitar kalian yaitu air minum, air teh, sirup, susu, dan minyak. Sekarang, apa kalian mengetahui makna kata-kata berikut ini? Yang pertama ada bentuk. Bentuk yaitu rupa atau wujud yang dapat diraba. Lalu ada ukuran. Ukuran yaitu panjang, lebar, luas, dan besar suatu benda. Selanjutnya ada jumlah. Jumlah maknanya yaitu banyaknya sesuatu. Sekarang tulislah kalimat dengan menggunakan kata-kata tersebut ya anak-anak hebat. Yang pertama menggunakan kata bentuk. Contohnya yaitu bentuk air akan selalu mengikuti wadahnya. Yang kedua ada kata ukuran. Contoh kalimatnya yaitu ukuran sepatuku lebih besar daripada ukuran sepatu adik. Lalu buatlah kalimat menggunakan kata jumlah. Contoh kalimatnya yaitu Benny memiliki buku berjumlah 6. Anak-anak hebat, kita dapat menyentuh benda padat dan benda cair dengan tangan kita. Kita juga dapat melihat benda padat dan benda cair dengan jelas. Buku, pensil, air, dan susu dapat dilihat dan disentuh. Bagaimana dengan benda gas? Bisakah kamu melihat dan menyentuhnya? Perhatikan balon ya anak-anak hebat. Bagaimana bentuknya? Balon berbentuk bulat. Padahal di dalamnya terlihat kosong. Di dalam balon berisi udara. Udara merupakan benda gas. Bagaimana dengan pesawat kertas yang bisa terbang? Pesawat kertas bisa terbang karena adanya angin. Angin adalah udara yang bergerak. Angin juga termasuk benda gas ya anak-anak hebat. Gas tidak bisa dilihat dan disentuh, namun gas menempati ruang. Sesuatu yang menempati ruang berarti memiliki volume. Gas memiliki volume meskipun tidak dapat dilihat dan disentuh. Volume dan bentuk benda gas berubah-ubah. Informasi apa yang dapat kamu peroleh dari teks tersebut ya anak-anak hebat? Informasi yang diperoleh dari teks tersebut yaitu contoh dan ciri-ciri benda gas.
Dapatkah kamu menceritakan ciri-ciri benda gas anak-anak hebat? Nah, ciri-ciri benda gas yaitu yang pertama, tidak bisa dipegang. Kemudian yang kedua, tidak bisa dilihat. Yang ketiga, bisa dirasakan. Kemudian yang keempat, memiliki volume. Dan yang kelima, volume dan bentuk benda gas berubah-ubah. Sekarang beri tanda centang pada benda yang mengandung gas dan tanda silang pada benda yang bukan gas. Gambar yang pertama ada gambar es batu di dalam gelas. Ini bukan termasuk benda gas ya anak-anak hebat. Yang kedua ada gambar balon yang ditiup. Nah, udara di dalam balon merupakan benda gas. Selanjutnya ada gambar plastik yang ditiup. Udara di dalam kantong plastik juga termasuk benda gas. Lalu yang keempat ada gambar pasir. Pasir termasuk benda padat ya, bukan benda gas. Selanjutnya ada gambar kopi di dalam cangkir. Kopi di dalam cangkir bukan termasuk benda gas. Ini merupakan benda cair. Kemudian ada gambar ban sepeda. Udara di dalam ban sepeda merupakan benda gas ya anak-anak hebat. Jadi ban sepeda mengandung benda gas. Selanjutnya ada gambar air es. Air es termasuk benda cair, bukan benda gas. Lalu ada gambar boneka dan kaos. Boneka dan kaos termasuk benda padat, bukan benda gas. Dan yang terakhir ada gambar minyak goreng. Minyak goreng merupakan benda cair ya anak-anak hebat, bukan benda gas. Anak-anak hebat, isi teks dapat diceritakan kembali secara lisan. Bacalah atau dengarlah teks dengan seksama. Buatlah catatan mengenai informasi pada teks. Berceritalah dengan bantuan catatanmu tersebut. Sekarang dengarkan Bu Indah membaca teks berikut ini ya anak-anak hebat. Lalu kalian ceritakan kembali secara lisan. Ada banyak benda di sekitar kita. Setiap benda mempunyai kegunaan masing-masing. Misalnya, gelas dan air digunakan untuk minum. Lalu, pensil dan buku digunakan untuk menulis. Benda juga beraneka ragam. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Mulai dari bangun tidur, kegiatan kita sudah tergantung dengan benda. Ketika mandi, kita membutuhkan air, sabun, sampo, gayung, dan lain-lain. Ketika akan berangkat ke sekolah, kita membutuhkan seragam, sepatu, tas, buku, pensil, penggaris, dan peralatan sekolah lainnya. Kehidupan kita akan selalu tergantung dengan benda. Untuk itu, kita perlu menjaga benda-benda di sekitar kita ya anak-anak hebat. Sekarang amatilah gambar benda-benda berikut ini ya. Lalu lengkapi tabel berdasarkan gambar yang telah kamu amati. Yang pertama ada gambar meja, sapu, lemari, dan keranjang buah. Wujud benda tersebut yaitu benda padat. Lalu ada gambar minyak goreng dalam botol, kopi dalam cangkir, sirup dalam botol, dan susu di dalam kaleng. Ini merupakan benda cair ya anak-anak hebat. Selanjutnya ada gambar penggaris, kursi, tas, sepatu, dan simpai. Ini merupakan benda padat. Lalu ada gambar udara di dalam ban sepeda dan udara di dalam balon.
Ini termasuk benda gas. Sampai jumpa di video pembelajaran Bu Indah selanjutnya ya. Tetap semangat belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.